Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah berinvestasi dengan ikan cana, khususnya cana maru. Nah, dengan cana maru ini sebenarnya kita bisa melipat gandakan uang. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita beli ikan cana tersebut dalam keadaan masih kecil atau ketika masih bayi. Kemudian kita besarkan dan selanjutnya kita jual lagi. Tentunya nanti harganya akan menjadi berkali-kali lipat, bisa 10 kali lipat atau lebih dari itu, tergantung kualitasnya juga. Nah, kenapa cana maru yang saya sarankan? Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama, ikan ini sangat biaya perawatannya itu sangat rendah, yaitu tanpa perlu filter dan aerator, ikan ini tetap hidup. Berbeda dengan ikan lain yang harus memakai itu, semisal peacock bass atau arwana. Nah, kemudian bagaimana dengan pakan? Untuk pakan kita bisa mengakalinya dengan memelihara udang hias Neocaradina. Itu sangat mudah perawatannya. Perawatan udang ini sangat mudah, kita hanya membutuhkan ganggang dan box saja, diisi air tanpa perlu aerator dan filter. Nanti dia akan berkembang sendiri. Kemudian belilah ikan cana ukuran kecil saja. Nah, ini contohnya, bisa dilihat di video saya yang judulnya Rumah untuk Ikan Cana Maru. Nah, ikan ini saya beli saat ukurannya kira-kira 7-10 cm. Nah, di situ saya taruh ikan ini di outdoor, semi outdoor maksudnya, yaitu di teras, agar kita tidak perlu memakai lampu sehingga hemat biaya. Outdoor itu sangat bagus karena dia itu bisa memunculkan calon bunga seperti di video tersebut. Karena kalau memakai lampu itu sangat boros listrik kalau menurut saya. Nah, selain udang yang saya ternak tersebut, ikan ini juga saya beri ikan gupi yang juga saya ternak sendiri dan sangat mudah perawatannya. Tentunya gupi-gupi cendolan saja ya, bukan gupi yang berkualitas. Nah, ikan gupi itu kan ikan yang tahan banting, jadi kita taruh di bak saja dia sudah hidup. Namun tetap saja ikan gupi ini hanya sebagai cemilan ya, karena kurang bergizi kalau menurut yang saya baca dari internet. Jadi hanya sebagai cemilan saja. Jadi itu untuk pakan biasanya saya pakai ikan gupi atau moli dan sebagainya, kemudian udang, kemudian ikan pindang yang dicampur pelet biasa. Dan saya memberikannya itu 1 kali sehari, porsinya sedikit. Misalnya 4-5 ekor saja sehari. Karena kalau kebanyakan nanti ikan ini menjadi obesitas dan gerakannya itu jadi melambat. Yang kedua, saya tidak mau ikan ini terlalu besar juga ya, karena kalau kebanyakan orang juga tidak suka ikan maru yang ukurannya terlalu jumbo, karena mungkin tank mereka juga terbatas. Jadi tidak semua orang itu mempunyai tank yang besar atau akuarium yang besar. Jadi tujuannya agar bisa terjangkau ke semuanya. Nah, kemudian bagaimana cara menjualnya? Nah, cara menjualnya itu sangat mudah, apalagi era internet seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan marketplace seperti Shopee, kita bisa pakai itu, atau Tokopedia dan sebagainya. Kemudian bisa kita gunakan Facebook, kita masuk ke grup-grup penggemar ikan hias khususnya cana, kemudian kita bisa mengiklan di situ. Atau bisa juga ketika ada yang mencari, kita tawarkan saja ikan kita. Nah, contohnya ini kan, di grup ikan hias ada yang mencari ikan maru, dananya A3 atau 300.000. Nah, kalau Anda merasa itu uang yang mungkin menguntungkan, nah kita upload saja ikan kita yang ada
di kolom komentar. Jadi contohnya seperti ini. Nah, pasti nanti banyak yang mengupload ikan mereka di situ, ikan cana maru. Tetapi beruntungnya di Jogja ini masih banyak penggemar ikan hias cana. Jadi kemungkinan ikan kita diambil itu sekitar 60% ya. Jadi mungkin si pembuat iklan tersebut tidak mengambil ikan kita, tapi bisa juga nanti orang lain yang melihat ikan kita. Jadi keunggulan di ikan saya ini adalah di bunganya. Jadi bunganya itu hampir muncul semua, tapi ada kelemahan juga, yaitu barnya kurang simetris. Kemudian kalau dilihat itu matanya belum merah ya, jadi masih harus diprogres lagi. Nah, di sini saya tidak memprogres yang kurang, saya hanya memprogres yang kelebihan ikan tersebut. Jadi seperti orang kan punya kemampuan yang beda-beda. Misalnya orang itu punya kemampuan menyanyi. Nah, sebaiknya kemampuan menyanyinya itu ditingkatkan, tidak perlu lagi kemampuan menggambar, kemampuan dan sebagainya itu ditingkatkan kan. Begitu juga ikan saya ini. Jadi ikan saya ini kan keunggulannya di bunga. Jadi yang saya tingkatkan itu adalah menampilkan bunga. Jadi bisa menarik perhatian si calon pembeli. Nah, setelah itu si pembeli pasti akan, yang tertarik itu pasti akan inbox atau mau minta nomor WA, dan nanti setelah itu terjadi transaksinya pasti terjadi. Jadi itu contoh bagaimana cara berinvestasi dengan ikan cana maru. Intinya tidak perlu ikan itu bagus-bagus banget atau kualitas kontes, karena tidak semua orang itu ikut kontes ya. Mereka ada juga yang hanya penghobi, ada juga yang kolektor ya, jadi koleksi kemudian dijual juga ada. Ada juga yang senang karena ininya, misalnya senang karena ikan itu besar, senang karena warnanya merah atau kuning, senang karena bintik mutiara atau calon bunganya itu banyak. Jadi setiap orang itu seleranya beda-beda. Seperti juga misalnya kontes kecantikan seperti Putri Indonesia misalnya, kan idealnya ya seperti itu. Tetapi tiap orang kan punya selera masing-masing. Ketika melihat perempuan misalnya, dia orang itu suka yang misalnya yang rambutnya lurus, atau ada yang suka rambutnya pendek, ada yang suka kulitnya sawo matang, ada yang suka macam-macam. Jadi begitu juga dengan orang si penyuka cana ini, mereka tidak punya selera yang sama, seleranya itu beda-beda. Jadi kita tingkatkan saja kualitas atau keunggulan ikan kita saja yang memang bisa ditingkatkan. Misalnya kalau ikan saya tadi keunggulannya di bunga, jadi saya tingkatkan saja di bunganya. Tapi kelemahannya matanya itu tidak merah, jadi ya saya tinggalkan saja, karena susah untuk mengejar membuat mata ikan saya itu menjadi merah. Nah, setelah transaksi berhasil, sebaiknya kita sisihkan ya minimal 20% lah, atau 25% lah dari penjualan itu untuk modal beli ikan lagi. Karena ikan cana maru kan susah atau belum bisa dikembangbiakkan di Jogja ya, saya belum lihat, maksudnya mungkin karena harus butuh tempat yang luas. Jadi kita beli lagi ikan yang ukuran kecil, kemudian nanti kita rawat lagi agar nanti bisa menjadi uang lagi. Jadi seperti itu. Jadi keuntungan memelihara ikan itu juga selain meredakan stres juga bisa menghasilkan uang. Jadi nah, di sini saya beli 4 ekor ikan cana maru kecil. Jenisnya masih juga yellow sentarung, karena ini yang paling mudah diprogres kalau menurut saya. Kemudian juga mentalnya bagus. Nah, setelah itu seperti biasa diadaptasikan dulu dengan air kita biar tidak kaget. Nah, ini wujudnya, ukurannya masih kecil. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tempat sementara. Ini tempatnya, jangan lupa ditutup biar tidak lompat ya.
Nah, kita rawat dengan baik, perhatikan kualitas air, itu yang utama, karena namanya investasi dengan ikan hidup. Jadi investasi ini akan gagal jika ikan tersebut mati. Jadi usahakan ikan ini tetap hidup dan bertumbuh besar. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.